Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya Yogi Prasetya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi yang berjudul konsolidasi perubahan kepemilikan. Langsung mulai saja dari pembahasan yang pertama, yaitu ada akuisisi selama suatu periode akuntansi, yaitu apabila perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak selama suatu periode akuntansi, beberapa penyesuaian konsolidasi harus dibuat untuk memperhitungkan laba perusahaan anak yang dihasilkan sebelum akuisisi dan dimasukkan dalam harga beli. Seperti itu. Itu ada laba pra-akuisisi atau purchase income, yaitu laba perusahaan anak yang dihasilkan sebelum akuisisi dan dimasukkan dalam harga beli. Laba akuisisi dieliminasi dari laba konsolidasi dengan salah satu dari dua metode. Contoh, asumsikan bahwa Peter Corporation membeli 90% kepemilikan pada sisi company pada tanggal 1 April 2006 seharga $213.750. Pendapatan, dividen, dan ekuitas pemegang saham sisi untuk tahun 2006 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar di samping. Itu kita bacakan satu persatu. Dimulai dari kita bahas pada pendapatan ya. Itu dimulai 1 Januari hingga 1 April. Penjualannya mendapatkan $25.000. Harga pokok penjualan dan beban 12.500. Itu jadi laba bersih itu dikurang dari tadi $25.000 dikurang 12.500 mendapatkan hasil laba bersihnya $12.500. Terus dari yang selanjutnya 1 April hingga 31 Desember itu penjualan mendapatkan $75.000 dengan harga pokok penjualan dan beban 37.500 dikurang mendapatkan hasil $37.500. Yang selanjutnya ada 1 Januari hingga 31 Desember penjualan mendapatkan $100.000, harga HPP dan beban $50.000. Itu dikurang laba bersihnya mendapatkan $50.000. Dividennya untuk 1 Januari hingga 1 April itu $10.000, 1 April hingga 31 Desember $15.000, 1 Januari hingga 31 Desember $25.000. Untuk ekuitas pemegang saham itu modal saham 1 Januari hingga 1 April $200.000, 1 April hingga 31 Desember sama $200.000, 1 Januari hingga 31 Desember sama $200.000. Untuk 1 Januari hingga 1 April itu laba ditahan 35.000 itu ditambah dari modal pertama tadi yang 200.000 ditambah laba ditahan 35.000 jadi mendapatkan hasil ekuitas pemegang saham menjadi $235.000. Yang 1 April itu dari modal saham yang $200.000 tadi ditambah laba ditahan sejumlah $37.500 mendapatkan ekuitas pemegang saham menjadi $237.500. Yang 31 Desember sama modalnya $200.000, terus laba ditahannya $60.000 ditambah dan menjadi ekuitas pemegang sahamnya $260.000 seperti itu. Selanjutnya ada dividen pra-akuisisi atau pre-acquisition dividends. Pra-akuisisi dividen adalah dividen yang dibayar atas saham sebelum akuisisi yang membutuhkan penyesuaian konsolidasi tambahan. Dividen yang dibayar atas saham sebelum akuisisi, dividen pra-akuisisi, akan dieliminasi dalam proses konsolidasi karena dividen tersebut bukan merupakan bagian dari ekuitas yang diperoleh. Misalkan, Sisi membayar dividen sebesar $25.000 selama tahun 2006, tetapi sebesar $10.000 dari jumlah tersebut dibayar sebelum Sisi diakuisisi oleh Peter. Pencatatannya itu ada kas di debit sebesar $13.500, investasi dalam Sisi $13.500. Untuk mencatat dividen yang diterima itu
Cara pengerjaannya itu tadi, sisi yang uang sisi yang bayar dividen 25.000 tadi dikurang 10.000 yang jumlah sebelum sisi diakuisisi Peter tadi, jadi mendapatkan hasil 15.000 dolar dikali 90%. 90% itu perasumsian dari pembelian 90% kepemilikan saham sisi tadi, jadi 15.000 dolar dikali 90% mendapatkan hasil 13.500. Itu yang untuk pencatatan tadi, seperti itu. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dariana Kristiani Mentari, NIM 2016 017041. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu dimulai dari konsolidasi. Konsolidasi merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi. Kita ambil contoh di sini. Saldo akun investasi pada sisi sebesar 234.000 dolar di neraca Peter yang terdiri dari biaya sebesar 213.750 dolar ditambah pendapatan sebesar 33.750 dolar dikurangi dividen yang diterima sebesar 13.100 dolar. Nah, teman-teman bisa melihat di lampirannya itu kertas kerja konsolidasi Peter Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006. Baik, yang selanjutnya itu akuisisi bagian per bagian. Akuisisi bagian ini tidak menimbulkan masalah dalam analisis jika induk memperhitungkan investasi berdasarkan metode ekuitas. Akuisisi memerlukan rincian perhitungan laba investasi dan laba bersih konsolidasi yang lebih rinci. Baik, selanjutnya itu contoh. Poca Corporation memerlukan 90% kepemilikan dalam Shark Corporation melalui serangkaian pembelian saham yang terpisah antara 1 Juli 2006 dan 1 Oktober 2008. Nah, kita bisa lihat di tabel berikut, yaitu tahun 2006, 2007, dan 2008, tanggal 1 Juli, 1 April, dan 1 Oktober. Kepemilikan yang diperoleh tadi kan ada 90%. Nah, ini untuk tahun 2006 sebesar 20%, 2007 sebesar 40%, dan 2008 sebesar 30%. Biaya investasi sebesar 30 dolar untuk tahun 2006, 2007 74 dolar dan 2008 81 dolar. Ekuitas 1 Januari sebesar 100 dolar. 2006 untuk 2006 dan untuk 2007 sebesar 150 dan 2000. Nah, laba tahun ini itu 2006 50 dolar, 2007 4 dolar. Nah, ekuitas pada akuisisi 2006 125 dolar, 2007 160 dolar, dan 2008 220 dolar. Ekuitas 31 Desember 2006 150 dolar, 2007 190 dolar, dan 2008 230 dolar. Nah, begitu juga untuk tabel yang kedua. Perkenalkan, nama saya Francisca Desianita, NIM 2016-017-099. Selanjutnya, penjualan kepentingan kepemilikan. Apabila perusahaan induk atau investor menjual kepentingan kepemilikan, keuntungan atau kerugian atas penjualan dihitung sebagai perbedaan antara hasil penjualan dan nilai buku investasi yang dijual. Jika perusahaan induk memperoleh kepemilikannya melalui beberapa pembelian yang berbeda, saham yang dijual harus diidentifikasi dengan akuisisi tertentu. Selanjutnya, penjualan kepemilikan pada awal periode. Jika Pablo Corporation menjual 10% kepemilikan dalam Sergio 1/9 dari miliknya pada tanggal 1 Januari 2007 seharga 40.000 US dollar, maka kita mencatat keuntungan atas penjualan sebesar 8.000 US dollar pada pembukuan Pablo dan mengurangi akun investasi dalam Sergio sebesar 32.000 US dollar atau 288.000 US dollar per 9.
Saldo investasi per 1 Januari 2007 sebesar 288.000 US dollar dikurangi nilai buku kepemilikan yang dijual sebesar 32.000 sama dengan 256.000 ditambah pendapatan dikurangi dividen 28.800 US dollar dikurangi 16.000 US dollar sama dengan 12.800. Saldo investasi per 31 Desember 2007 sebesar 268.800 US dollar. Selanjutnya, pada atas penjualan 10% kepemilikan pada awal periode halaman 279, teman-teman bisa lihat buku halaman 279 tentang kertas kerja konsolidasi Pablo Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Selanjutnya, penjualan kepemilikan selama suatu periode akuntansi. Jika Pablo Corporation menjual 10% kepemilikannya dalam Sergio Corporation pada 1 April 2007 seharga 40.000 US dollar, penjualan tersebut dapat dicatat per 1 April 2007 atau sebagai suatu kebijakan per 1 Januari 2007. Jika penjualan dicatat per 1 April 2007, keuntungan dicatat sebagai berikut. Harga jual 10% kepemilikan sebesar 40.000 US dollar di kredit, dikurangi nilai buku kepemilikan yang dijual. Saldo investasi per 1 Januari sebesar 288.000 US dollar, ekuitas dalam laba sebesar 36.000 US dollar dikali seperempat tahun dikali 90% sebesar 8.100 menghasilkan 296.100. Bagian investasi yang dijual dikali 1/9 menghasilkan 22.900, keuntungan sebesar 7.100 US dollar. Ayat jurnal pada pembukaan Pablo selama tahun 2007 untuk memperhitungkan 10% kepemilikan yang dijual dan investasinya dalam Sergio adalah sebagai berikut. 1 April 2007, investasi dalam Sergio plus A sebesar 8.100 di debit, laba dari Sergio R plus SS besar 8.100 di kredit untuk mencatat laba kuartal pertama tahun 2007. Ekuitas dalam laba sebesar 8.100 US dollar. Kas plus A sebesar 40.000. Investasi dalam Sergio min A sebesar 32.900. Keuntungan atas penjualan investasi GA plus SS besar 7.100 untuk mencatat penjualan 10% kepemilikan dalam Sergio bisa dilihat pada perhitungan sebelumnya. 1 Juli 2007, kas plus A besar 16.000 di debit, investasi dalam Sergio sebesar 16.000 di kredit untuk mencatat dividen yang diterima 20.000 US dollar dikali 80%. 31 Desember 2007, investasi dalam Sergio plus A sebesar 21.600 di debit, laba dari Sergio R plus SS sebesar 21.600 di kredit untuk mencatat laba selama 3 kuartal terakhir tahun 2007. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia, NIM 2017-017-034. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Mbak Desi tentang penjualan kepemilikan selama suatu periode akuntansi. Materi berikutnya yaitu tentang ayat jurnal kertas kerja yang dibuat untuk merekonsiliasikan laporan keuangan Pablo dan Sergio adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari Sergio yaitu sebesar 29.700, dividen Sergio sebesar 16.000, investasi pada Sergio sebesar 13.700. B. Modal saham Sergio yaitu 200.000, laba ditan Sergio sebesar 100.000, goodwill 16.000. Investasi pada Sergio sebesar 255.100, hak minoritas per 1 Januari sebesar 30.000, hak minoritas per 1 April sebesar 30.900. C. Beban hak minoritas adalah sebesar 6.300, dividen 4.000. Perhitungan hak minoritas. Jumlah hak minoritas yang dicatat dalam ayat jurnal B akan dipisahkan untuk tujuan ilustratif tetapi tidak terus dipisahkan. Sebagian dari perhitungan hak minoritas didasarkan atas hak minoritas sebesar 10% pada awal periode. Ekuitas Sergio per 1 Januari yaitu sebesar 300.000 US dollar dikali 10%.
dan sebagian lainnya merefleksikan nilai buku kenaikan hak minoritas sebesar 10% dari penjualan pada tanggal 1 April. Ekuitas Sergio pada tanggal 1 April sebesar $309 dikali 10%. Perhatikan bahwa kita juga memerlukan perhitungan ganda atas beban hak minoritas sebesar $6.300, yaitu berasal dari $36.000 dikali 10% ditambah $36.000 dikali 10% dikali 3/4 tahun dalam situasi penjualan tengah tahun, karena investasi Pablo pada Sergio berkurang ketika kepemilikan dijual pada tanggal 1 April. Karena itu kredit sebesar 255.100 itu dari saldo investasi per 1 Januarinya sebesar 288.000 dikurangi nilai buku kepemilikan yang dijual, yaitu 32.900, yang ketemunya menjadi 255.100. Yang berikutnya yaitu perubahan kepentingan dari transaksi saham perusahaan. Penerbitan saham perusahaan anak merupakan suatu sarana untuk memperluas operasi perusahaan anak melalui pembiayaan eksternal. Pihak manajemen perusahaan induk mungkin memutuskan untuk membangun pabrik baru bagi perusahaan anaknya dan membiayai pembangunan dengan menjual saham tambahan perusahaan anak kepada perusahaan induk. Operasi perusahaan anak juga diperluas melalui penerbitan saham perusahaan anak kepada publik. Dalam kasus perusahaan anak yang dimiliki sebagian, pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak istimewanya untuk memperoleh saham tambahan yang diterbitkan secara proporsional dengan kepemilikannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Itu penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak. Poin 1, Purdy Corporation memiliki 80% kepemilikan dalam Straw Corporation. Yang poin kedua, investasi Purdy dalam Straw adalah $180.000 pada tanggal 1 Januari 2007. Yang sama dengan 80% ekuitas pemegang saham Straw sebesar $200.000 ditambah goodwill sebesar $20.000. Ekuitas Straw pada tanggal ini terdiri dari modal saham nominal $10 itu jadi dapatnya $100.000, tambahan modal disetor itu $60.000, laba ditahan sebesar $40.000. Jadi total ekuitas pemegang saham itu tinggal dijumlah mendapatkan hasil $200.000 seperti itu. Yaitu perusahaan anak menjual saham kepada perusahaan induk. Jika Straw menjual 2.000 lembar saham tambahan kepada Purdy dengan nilai buku $20 per saham pada tanggal 2 Januari 2007, investasi Purdy dalam Straw meningkat sebesar $40.000 menjadi $220.000. Kepemilikan dalam Straw akan meningkat dari 80%, yaitu 8.000 berbanding 10.000 saham, menjadi 83 1/3%, yaitu 10.000 berbanding 12.000 saham. Terus kita bisa lihat di gambar di bawah ini, yang warna putih itu 1 Januari sebelum penjualan dan ada 2 Januari setelah penjualan. Yang pertama ada poin ekuitas memegang saham Straw itu 200.000 sebelum, dan menjadi tanggal Januari berubah menjadi $240.000. Ya, terus kepemilikan Purdy itu 80% pada tanggal 1, pada tanggal 2-nya menjadi 83 1/3%. Ekuitas Purdy dalam Straw itu $200.000 tadi dikali 80% menjadi $160.000. Tanggal 2-nya yang setelah penjualan $240.000 tadi dikali 83 1/3%, mendapatkan hasil $200.000. Goodwill-nya sama, itu $20.000 pada tanggal 1 Januari, dan pada tanggal 2 Januari itu sebesar $20.000. Jadi saldo investasi Purdy dalam Straw itu yang tanggal 1 Januari $160.000 ditambah goodwill tadi $20.000 menjadi $180.000 untuk 1 Januari sebelum penjualan. Yang 2 Januari setelah penjualan itu ekuitas Purdy dalam Straw yang $200.000 tadi
yang dari 200.000 tadi ditambah goodwill 20.000 mendapatkan hasil 220.000 dolar. Jadi kesimpulannya kepemilikan dalam Straw meningkat dari 1 Januari ke 2 Januari setelah penjualan. Seperti itu. Selanjutnya itu perusahaan anak menjual kepada entitas luar. Asumsikan bahwa Straw menjual 2.000 saham tambahan kepada entitas lainnya, pemegang saham minoritas. Akibatnya kepentingan kepada Purdy menurun dari 80%, 8 banding 10.000 saham, menjadi 66,2/3%, itu 8 berbanding 12.000 saham. Dengan mengabaikan harga jual saham, namun pengaruhnya terhadap akun investasi Purdy dalam Straw bergantung pada harga jual saham. Pengaruh penjualan itu terhadap nilai buku dasar Purdy dalam Straw menurut masing-masing dari ketiga asumsi penerbit itu $20, $35, dan $15 per sahamnya. Jadi bisa teman lihat di gambar bawah ini yang warna putih. Itu 2 Januari 2007 setelah penjualan. Kita bahas satu-satu aja biar mudah dipahami. Yang dijual pada $20, ekuitas pemegang sahamnya itu sebesar $240.000. Terus kepemilikan yang dimiliki 66,2/3%. Untuk ekuitas Purdy dalam Straw setelah penerbitan itu jumlah yang tadi itu dikali 240.000 dikali 66,2/3% mendapatkan hasil $160.000. Terus ekuitas Purdy dalam Straw sebelum penerbitan itu ada $160.000. Jadi kenaikan maupun penurunan ekuitas Purdy dalam Straw itu hasil dari setelah penerbitan dan sebelum penerbitan itu dikurang mendapatkan hasil 0 untuk ekuitas Purdy dalam Straw-nya. Nah, terus yang kedua yang dijual pada $35, ekuitas pemegang saham dalam saham Straw itu sebesar $270.000. Kepemilikan yang dimiliki sama seperti tadi 66,2/3%. Terus ekuitas Purdy dalam Straw setelah penerbitan itu sama pengerjaannya, itu dikali mendapatkan hasil $180.000. Yang selanjutnya ekuitas Purdy dalam Straw sebelum penerbitan itu $160.000. Nah, sama kayak tadi untuk hasil kenaikan maupun penurunan ekuitas Purdy dalam Straw itu dikurang, jadi 180.000 dikurang 160 mendapatkan hasil $20.000. Yang terakhir itu yang dijual pada $15 ya. Ekuitas pemegang saham Straw itu sebesar $230.000. Kepemilikan yang dimiliki sama seperti dua sebelumnya, itu ada 66,2/3%. Terus ekuitas Purdy dalam Straw setelah penerbitan 66,2/3%. Maksud saya 153,333 dolar. Sebelum penerbitan sama seperti dua sebelumnya itu $160.000. Jadi untuk hasil kenaikan ataupun penurunan ekuitas Purdy dalam Straw itu 153.333 itu dikurang ekuitas sebelum penerbitan 160.000 tadi, mendapatkan hasil minus di sini ya, itu sebesar $6,667 seperti itu. Terima kasih. Baik, yang berikutnya ikhtisar konsep penjualan saham perusahaan anak. Penjualan saham oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk tidak menghasilkan pengakuan keuntungan atau kerugian atau penyesuaian terhadap tambahan modal di sektor, tetapi menghasilkan perbedaan nilai buku atau biaya yang sama dengan bagian perusahaan induk atau selisih ekuitas pemegang saham perusahaan anak sebelum dan setelah penjualan.
Baik, yang berikutnya itu transaksi saham treasury oleh perusahaan anak. Nah, di sini tuh akuisisi saham treasury oleh perusahaan anak mengurangi ekuitas perusahaan anak dan saham yang beredar perusahaan anak. Jika perusahaan anak mengakuisisi saham treasury dari pemegang saham minoritas pada nilai buku, tidak ada perubahan yang terjadi pada bagian perusahaan induk atas ekuitas perusahaan anak meskipun persentase kepemilikan perusahaan induk meningkat. Pembelian saham miliknya sendiri dari pemegang saham minoritas dengan harga di atas atau di bawah nilai buku akan menurunkan atau meningkatkan buku perusahaan dan pada waktu yang sama meningkatkan presentase kepemilikan perusahaan induk. Yaitu asumsikan bahwa Shelly Company adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh Pointer Corporation dan bahwa Shelly mempunyai 10.000 lembar saham biasa yang beredar pada tanggal 31 Desember 2007. Pada tanggal 1 Januari 2008, Shelly membeli 400 lembar saham miliknya sendiri dari pemegang saham minoritas. Baik, yang berikutnya kita lanjut ke tabel. Kita lihat di sini itu ekuitas Shelly Company. Nah, di sini ada 4 kolom, yaitu kolom 1, 2, 3, dan 4. Nah, kolom 1 itu sebelum pembelian saham treasury, kolom 2 setelah pembelian 400 lembar saham dengan harga $20, kolom 3 setelah pembelian 400 lembar saham dengan harga $30, dan kolom keempat setelah pembelian 400 lembar saham dengan harga $15. Nah, untuk modal saham nominalnya itu sebesar $10. Nah, untuk kolom 1 sampai dengan kolom 4 sama, yaitu sebesar $100.000. Nah, laba ditahannya juga sama yaitu $100.000. Nah, dan itu dijumlahkan hasilnya $200.000. Setelah itu dikurangi yaitu saham treasury atau biaya perolehan. Untuk kolom kedua dikurangi $8.000, kolom ketiga $12.000, dan kolom keempat $6.000. Total ekuitas kolom 1 $200.000, kolom 2 $192.000, kolom 3 $188.000, kolom 4 $194.000. Nah, kepemilikan pointernya itu ada kolom 1 4/5, kolom 2 5/6, kolom 3 5/6, dan kolom 4 juga 5/6. Bagian pointer atas nilai buku Shelly itu ada $160.000, untuk kolom 2 $160.000, untuk kolom 3 $156.667, dan kolom keempat $161.667. Dividen saham dan pemecahan saham oleh perusahaan anak. Pemecahan saham oleh perusahaan anak akan meningkatkan jumlah saham yang beredar, tapi hal ini tidak mempengaruhi baik aktiva bersih perusahaan anak maupun akun ekuitas. Selain itu, presentasi kepemilikan perusahaan induk dan hak minoritas juga tidak dipengaruhi oleh pemecahan saham perusahaan anak. Karena itu, akuntansi dan prosedur konsolidasi perusahaan induk tidak terpengaruh. Contohnya, Pointer Corporation memiliki 80% saham yang beredar milik Shelly Company yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2006 seharga $160. Ekuitas pemegang saham Shelly pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut. Modal saham nominal $10 sebesar $100.000. Tambahan modal disitor sebesar $20.000. Laba ditahan sebesar $80.000. Total ekuitas pemegang saham sebesar $200.000. Materi yang selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian dan eliminasi Victor Corporation dan perusahaan anak untuk tahun 2006.
Selama tahun 2006, Sori mempunyai laba bersih sebesar 30.000 US dollar dan membayar dividen tunai sebesar 10.000 US dollar. Victor meningkatkan investasinya dalam Sori sebesar laba investasinya yaitu 24.000 US dollar. 24.000 US dollar didapat dari 30.000 US dollar dikali 80%. 80% yaitu kepemilikannya. Dan menguranginya sebesar dividen yang diterima yaitu 8.000 US dollar. 8.000 itu diperoleh dari 10.000 US dollar dikali 80% kepemilikannya. Jadi akun investasi Victor dalam Sori pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar 176.000 US dollar. Jurnalnya, laba dari Sori sebesar 24.000, dividennya sebesar 8.000 dan investasi dalam Sori sebesar 16.000. Modal saham Sori sebesar 100.000 diperoleh dari materi yang sudah dijelaskan Mbak Desi. Kemudian tambahan modal di setor Sori sebesar 20.000 juga diperoleh dari materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Mbak Desi. Laba ditahan sebesar 80.000, investasi dalam Sori sebesar 160.000, hak minoritas awal sebesar 40.000. Kesimpulannya adalah ketika perusahaan induk membeli anak perusahaan dalam suatu periode akuntansi, kita tidak termasuk laba sebelum akuisisi dan perhitungan laba bersih konsolidasi. Kedua saham pengendali dan laba bersih konsolidasi hanya harus mencerminkan pendapatan pasca akuisisi dan beban. Kami juga menghilangkan dividen pra-akuisisi pada bunga yang diperoleh selama suatu periode akuntansi dalam proses konsolidasi. Ketika perusahaan induk atau investor menjual kepemilikan di anak perusahaan atau perusahaan asosiasi, keuntungan atau kerugian atas penjualan adalah sama dengan perbedaan antara harga jual dan nilai buku dari minat investasi yang dijual. Laba atau rugi dicatat hanya ketika perusahaan induk tidak lagi memegang saham mayoritas setelah penjualan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.